Jalan Ahmad Yani, kilometer 5 atas Tanjung Pinang. Mewawancarai seorang profesi dan kami memilih seorang chef, dan kami memilih seorang bapak yang sebagai chef profesional. Jadi kalau boleh tahu nama bapak siapa? Oke, terima kasih adik-adik kami dari SMA 1 ya, SMA 1 Bintan ya, Surabaya. Oke, jadi terima kasih atas waktu dan kunjungannya di tempat kami, yaitu di Rumah Makan Chef Tri yang beralamat di kilometer 5 atas Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baik, untuk mempersiap waktu yang pertama dan paling utama ini kan, perkenalkan nama saya Tri Harsumu ya kan. Jadi bisa disapa dengan nama panggilan Chef Tri. Nah, jadi alhamdulillah ya kan, ini usaha kami ya kan, Rumah Makan Chef Tri. Ini Rumah Makan Chef Tri ya kan. Jadi ini sinse ya kan, dari 2017 ya kan, awal buka 2017 sampai sekarang ini 2023. Jadi alhamdulillah ya, berjalan hampir kurang lebih 6 tahun. Apa yang membuat bapak terinspirasi menjadi seorang chef? Oke, jadi sebelum kami lanjutkan, kenapa hanya adik-adik di sini menanyakan kenapa kan saya sebagai chef bisa terinspirasi. Jadi semuanya itu butuh proses ya, sepak terjang ya kan, yang sangat luar biasa ya kan, suka duka ya kan, susah ya kan, pahit, semuanya udah selama ini udah saya alami. Jadi kenapa istilahnya saya terinspirasi, jadi insya Allah kita akan kami jawab ya kan, dengan secara profesional. Jadi begini ya kan, jadi memang dunia kuliner itu sangat luas ya kan. Sebagai chef itu juga sangat istilahnya istilahnya sangat pekerjaan sangat bergengsi ya kan, apalagi seorang chef yang profesional. Jadi di sini ya kan, chef-chef istilahnya terutama yang ada di Indonesia ya kan, jadi tidak semuanya ya kan, chef yang dinamakan chef itu istilahnya bisa masak yang handal. Kadang istilahnya chef ya kan cuman bisa masak ya kan, sebagai koki ya kan, nanti dipanggil chef ya kan. Jadi seorang chef itu sebetulnya itu istilahnya bukan cuma sekedar bisa masak aja. Artinya begini, istilahnya seorang chef itu istilahnya harus bisa mengontrol semuanya, memanage semuanya ya kan, mengatur segala kebutuhan keperluan, ataupun lainnya mengontrol segala manajemen yang ada di tempat kerjanya ataupun yang ada di usahanya. Jadi kenapa di sini sangat terinspirasi, karena tantangannya seorang chef itu luar biasa ya kan, tantangannya seorang chef luar biasa. Contoh ya kan, jadi sangat tertantang ya kan, bahwasanya istilahnya kita bisa bikin menu ya kan, kita bisa menciptakan menu sendiri, kita bisa mengolah makan sendiri ya kan, kita bisa menyenangkan hati semua orang ya kan. Jadi itu suatu sangat kebanggaan buat kami. Jadi yang pertama, yang kedua istilahnya inspirasi yang kedua ya kan, jadi di sini saya seorang pekerja ya kan, seorang pekerja istilahnya dunia kuliner ya kan. Jadi itu memang seorang chef itu kerja pekerja yang bergengsi ya kan, sangat-sangat istilahnya digandrungi para sesama orang kan gitu kan. Jadi orang kalau istilahnya udah tahu masak yang sangat profesional ya kan, itu ya memang dia senang sekali gitu loh ya kan. Jadi tidak ada rasa lagi istilahnya bahwasanya seorang chef itu istilahnya pekerjaan yang rendahan, enggak. Justru istilahnya seorang chef itu istilahnya kerjanya sangat bergengsi dan profesional. Itu aja.
kapan Bapak memulai profesi sebagai seorang chef? Ya, baik. Jadi saya meniti karir, ya kan. Itu saya jadi seorang chef itu tahun 2000, ya kan. Jadi tahun 97, ya kan. 97 98 saya udah mulai, ya kan. Tapi tahun 2000-nya itu istilahnya saya udah istilahnya sertifikat udah keluar, ya kan. Jadi istilahnya dinobatkan sebagai eksekutif chef waktu itu. Jadi istilahnya awal karir saya itu dari 96, ya kan. Jadi begitu istilahnya kita tamat sekolah, ya kan. Jadi kuliah, ya kan, dulu ngambil D3, ya kan, di jurusan Boga di IAS Hotel School, ya kan, itu di Solo, ya kan. Jadi begitu udah selesai kuliah, ya kan, saya langsung kan membuat CV atau pelamaran pekerjaan, ya kan. Jadi saya diterima di Solo Elite Bintan waktu itu. Jadi sekarang yang namanya Limaran Garden, ya kan, yang di Lagoi. Nah, jadi dari situ meniti karir, ya kan. Jadi step by step dan kita expand karir, ya kan. Jadi kita dari hotel ke hotel, ya kan, dari sampai ke kapal pesiar juga sudah pernah, ya kan. Di Trans 7, ya kan, ini Trans 7, ya kan, itu kita sudah pernah, ya kan. Trans 7 sudah pernah, ya kan, sama Bang Haji Roma Irama, ya kan, di Jakarta sudah pernah. Terus di Comfort Hotel, ya kan. Di Bintang Agro, ya kan, Bintang Agro yang di Trikuran Lobako, nah itu kita udah pernah juga. Nah, jadi alhamdulillah istilahnya kalau untuk sepak terjang saya ya bisa dikatakan kalau Tanjung Pinang sini sudah tahu semuanya bahwasanya seorang chef itu, ya kan, sudah pernah kerja di mana. Jadi memang kiprah saya istilahnya udah luas. Oke, ada lagi deh. Di mana Bapak mulai menempuhi profesi sebagai chef? Apakah mulai dengan pendidikan atau melalui jalur khusus? Oke, jadi kalau untuk meniti karir itu kita istilahnya memang dari pendidikan, ya kan. Jadi nanti saya sudah sampaikan dari pertama tadi. Jadi kita istilahnya kuliah dulu, ya kan, ngambil boga, ya kan, ngambil boga, terus lanjut, ya kan, habis kuliah, ya kan, terus kita langsung berkarir lah gitu kan. Nah, kita di Bintan, nah seperti itu. Apa hambatan atau kesulitan yang Bapak alami selama menyandang profesi sebagai seorang chef? Oke, jadi dari segi kesulitan hambatan itu hanya kita bisa dikategorikan. Ada kategorinya, istilahnya kesulitan dari segi apa, ya kan. Kalau istilahnya mau dijabarkan mungkin saya jabarkan, tapi istilahnya kalau dari segi profesi sendiri, ya kan, kalau dari kesulitan sendiri saya bisa dikatakan insya Allah tidak ada. Tapi seorang chef, ya kan, yang saya alami kesulitan saya sendiri istilahnya kalau di Tanjung Pinang seperti ini, artinya istilahnya dari segi untuk memasak, mengolah makanan itu mungkin pengadaan barang aja kesulitannya gitu, ya kan. Kadang istilahnya kita bikin menu seperti ini, ya kan, kadang istilahnya bahannya yang kurang mencukupi, kurang lengkap. Nanti istilahnya kita udah bikin, udah jalan, ya kan, tiba-tiba kan bahannya stok kehabisan, ya kan, sarit juga tidak ada juga, ya kan. Jadi banyak juga contoh-contoh istilahnya barang yang istilahnya di Tanjung Pinang sendiri sini istilahnya kadang kehabisan stoknya juga, ya kan, seperti itu. Jadi kalau untuk dari segi kendala-kendala, ya kan, ya itu aja gitu. Kalau yang lainnya insya Allah istilahnya masih bisa kita atasi kan gitu kan. Nah, seperti itu. Tolong berikan pendapat Bapak bagaimana menjadi seorang chef profesional. Pendapat gitu ya. Oke. Jadi bagi saya, ya kan, jadi seorang chef profesional itu pendapat saya istilahnya ya memang ya baik gitu loh pendapatnya gitu. Karena apa? Istilahnya punya alasan tersendiri, ya kan. Jadi memang kan menjadi chef profesional itu tidak mudah dan tidak gampang. Jadi semuanya butuh proses, butuh perjuangan, butuh praktek, butuh pembuktian, butuh belajar. Jadi artinya istilahnya tidak instan, tidak mudah. Jadi istilahnya memang prosesnya proses panjang. Ya kita istilahnya kalau memang kita mau pengen dari macam adik-adik sekarang ya kita ya harus sekolah dulu, kita harus belajar dulu, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi memang perlu proses yang panjang, ya kan. Kalau memang mau menjadi chef profesional. Tapi kalau istilahnya adik-adik di sini cuma sekedar hobi aja, ya kan, terus lainnya ya sebatas kurang koki aja, ya mungkin lainnya ya istilahnya belajarnya ya biasa-biasa aja, ya kan, bisa. Tapi kalau istilahnya menjadi chef profesional, tadi dari awal saya sudah sampaikan, bukan cuma sekedar bisa masak, ya kan, harus bisa memimpin, membimbing,
menciptakan misalnya suatu menu masakan, ya kan, memanage suatu manajemen keuangan, ya kan, in outnya semuanya kita harus bisa semuanya harus bisa kerjakan. Itu seorang chef kan itu kan. Jadi semuanya kita harus bisa mengontrol semuanya, ya kan, seperti itu. Ya, baik. Jadi itu aja deh ya, terima kasih banyak atas kunjungannya, ya kan. Jadi ya yang terpenting ya kan, istilahnya adik-adik di sini ya kan tetap semangat ya kan untuk belajar ya kan. Jadi ya semoga istilahnya dengan wawancara yang singkat ini ya kan bisa untuk motivasi ya kan, bisa untuk menambah wawasan, menambah bimbingan, menambah ilmu. Jadi istilahnya untuk kedepannya ya kan kita bisa belajar bersama. Dan di sini ya kan saya bisa dikatakan bukan yang pandai, bukan orang yang saya udah tahu ya kan. Jadi artinya ya kan kita masih juga sama-sama belajar. Jadi artinya itu aja. Terima kasih ya kan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya sangat enak, juga tidak terlalu pedas, sangat cocok untuk kalangan remaja dan juga bisa untuk dimakan oleh anak-anak. Dan di sini bilis gorengnya juga terasa gurih. Nasi goreng kampung ala Chef Tri, mantap.